Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah tindak pidana di luar KUHP akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun kelompok kami terdiri dari Ego Ravelio, Putra Anugrah Mahesa, Rafli Umam Afif, Said Hernandez Orlando Alhirid. Yang pertama, saya akan membacakan tentang pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu tindakan menyembunyikan asal-usul uang hasil kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, perjudian, pencucian uang, pencurian, dan kegiatan korupsi lainnya dengan cara mencampurkannya dengan uang hasil kegiatan bisnis yang sah. Tujuannya adalah untuk membuat uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legal dan untuk mengelabui pihak berwajib. Pencucian uang atau money laundry sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry atau pencucian pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya, perusahaan laundry ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal. Yang kedua, akan dibacakan oleh teman saya, Said Hernandez Orlando Alhirid. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: 1. Bagaimana definisi dari tindak pidana pencucian uang? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana pencucian uang serta dampak negatif dan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Definisi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang. Money laundering atau pencucian uang di Indonesia relatif baru disbanding di beberapa negara. Sesungguhnya pencucian uang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat internasional. Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yaitu money, uang, dan laundering, pencucian. Jadi secara harfiah, money laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan melakukan transaksi keuangan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau mengubah bentuk asal-usul dari hasil kejahatan yang didapatkan dengan cara melanggar hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rego Ravelio. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Welling, pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah. 2. Menurut Fraser, pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana, di mana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih, sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman. 3. Menurut Giovanoli, money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. 4. Faktor dampak negatif dan upaya penanggulangan pencucian uang. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencucian uang ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencucian uang dalam melakukan money laundering. Menurut Munif Wadi dan Bambang Sutiprojo, seperti dikutip oleh Si Ahan, ada 13 modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu 1. Modus secara loan back. 2. Modus operandi CIS. 3. Modus transaksi dagang internasional dengan menggunakan sarana dokumen L atau L yang menjadi fokus urusan bank. 4. Modus menyeludupkan uang tunai. 5. Modus pembelian perusahaan akuisisi. 6. Modus over invoice atau double invoice.
7. Modus real estate. 8. Modus investasi tertentu. 9. Modus perdagangan saham. 10. Modus pizza connection. 11. Modus lamina. 12. Modus deposit taking. 13. Modus identitas palsu. Menurut Sultan Remi Sadeni, ada beberapa faktor pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara, antara lain 1. Faktor globalisasi. 2. Faktor cepatnya kemajuan teknologi. 3. Faktor ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dan negara yang bersangkutan. 4. Faktor yang belum diterapkan asas know your consumer, asas prinsip pengenalan nasabah bagi perbankan dan penyediaan jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh. 5. Faktor makin marak electronic banking, jaringan elektronik. 6. Faktor penggunaan electronic money, e-money atau uang elektronik. 7. Faktor dimungkinkan menggunakan berlapis-lapis pihak pemberian jasa hukum, lawyer, untuk melakukan penempatan dana. Faktor adanya ketentuan perundang-undangan tentang keharusan merahasiakan hubungan antara lawyer, pengacara, dan klien dan antara akuntan dan dengan kliennya. 9. Faktor tidak bersungguh-sungguh pemerintah dari suatu negara untuk membiarkan praktik-praktik pencucian uang karena memperoleh keuntungan dari dilakukan penempatan uang-uang haram di perbankan negara. 10. Faktor belum adanya undang-undang pemberantas pencucian uang di suatu negara. Dampak negatif pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat memiliki beberapa dampak negatif antara lainnya. 1. Merusak stabilitas ekonomi dan mata uang. 4. Memperburuk korupsi dan kebijakan fiskal. 3. Mengurangi investasi dan pembangunan. 4. Mengancam stabilitas sosial dan politik. 5. Merugikan bisnis dan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Upaya penanggulangan pencucian uang. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan hukum dan regulasi yang kuat. 2. Sosialisasi dan edukasi. 3. Kerjasama antar lembaga. 4. Sistem pencegahan dan deteksi. 5. Kerjasama internasional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Rafli. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.